Pada suatu saat, terjadi pertempuran antara manusia dengan penduduk dunia bayangan. Dunia bayangan ini menjadi bencana terbesar yang mengancam kehidupan manusia dengan menyebarkan kabut hitam yang menyelimuti wilayah manusia. Kabut ini membuat makhluk hidup tak bisa bertahan di area yang terpapar. Satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menaklukkan dunia bayangan tersebut. Desir Arman dan teman-temannya adalah sebagian kecil orang yang masih tersisa dalam dunia itu. Mereka berjuang keras untuk mengalahkan musuh terakhir, seekor naga bernama Boromir Napolitan. Naga itu meluncurkan beberapa serangan, namun Desir berhasil menganalisa dan menyegel sihir naga tersebut. Teman-teman Desir pun mulai menyerang satu persatu dengan kemampuan masing-masing. Hingga akhirnya mereka berhasil melumpuhkan naga tersebut. Mereka memenangkan pertarungan, namun terdapat sesuatu yang aneh. Biasanya setelah mengalahkan musuh di dunia bayangan, mereka akan secara otomatis kembali ke dunia asal. Namun kali ini hal tersebut tidak terjadi. Mereka mengira mungkin hanya soal waktu. Jadi mereka memutuskan untuk menunggu. Di sela-sela itu, mereka merenung dalam kesedihan karena dalam perang ini memakan banyak korban jiwa, terutama Desir yang merasa kehilangan orang-orang berharga baginya. Untuk mencairkan suasana, mereka saling memuji kemampuan, termasuk keahlian Desir dalam menganalisa dan menyegel sihir naga Napolitan. Meskipun sangat berbakat, Desir tetap tak dikenal karena berasal dari rakyat jelata. Mereka lalu membicarakan rencana mereka jika bisa kembali ke dunia asal. Hingga Desir teringat akan impian seseorang yang sangat berharga baginya. Tiba-tiba naga yang mereka kira sudah mati bangkit kembali dan memancarkan cahaya. Salah satu teman Desir teringat dengan sebuah dokumen kuno yang menyatakan bahwa jantung seekor naga dapat mengumpulkan sihir dan berubah menjadi bom yang meledak dengan dahsyat. Benar saja, naga tersebut meledak dan menewaskan Desir beserta teman-temannya. Namun, saat Desir membuka mata, ia terkejut. Desir mendapati dirinya berada di aula Akademi Hebrion saat ujian penerimaan siswa baru tengah berlangsung. Desir pun menyadari bahwa ia telah kembali ke masa lalu saat ia masih menjadi pelajar di akademi tersebut. Ia sempat merasa hancur, mempertanyakan untuk apa semua usahanya sama ini. Di Akademi Hebrion terdapat aturan diskriminatif yang menempatkan siswa bangsawan di kelas alfa sementara siswa rakyat jelata di kelas beta. Setibanya di ruangan ujian, Desir melihat seseorang yang sangat berharga baginya, yaitu Romantika, salah satu siswa Akademi Hebrion. Di momen itu, Desir bertekad untuk mengulang masa lalu agar dapat mencegah terjadinya banyak korban dalam pertempuran melawan naga Napolitan di masa depan. Kemudian Ladoria yang merupakan pembimbing Desir memberitahu tentang ujian yang akan datang. Ujian ini diadakan dalam bentuk lomba. Tak lama kemudian, pembimbing lainnya datang bersama Aziz, rekan lama Desir. Aziz adalah peserta ujian sekaligus kesatria sihir es yang ahli dalam pedang, lebih unggul dibandingkan peserta lainnya. Saat itu ujian pun dimulai. Mereka tiba di lokasi ujian. Tempat tersebut adalah sebuah replika dunia bayangan. Di sana, para peserta bebas menggunakan segala jenis serangan dan ditugaskan untuk berlari menuju garis finish. 3 orang yang berhasil selamat dinyatakan lulus ujian. Ketika ujian dimulai, mereka mulai berlari menuju garis finish. Selama perjalanan, Desir sempat berbincang dengan Romantika karena merindukan saat-saat kebersamaan mereka. Tiba-tiba, sebuah serangan sihir api meluncur dan Desir berhasil menyelamatkan Romantika. Romantika membalas serangan tersebut dengan sihir anginnya dan berhasil mengeliminasi satu peserta.
Kini hanya 5 orang yang tersisa. Sementara itu, para guru di Akademi Hebrion mengamati jalannya ujian dengan bangga pada peserta yang potensial. Namun, mereka juga mendiskriminasi Desir karena statusnya sebagai rakyat jelata. Romantika kemudian menggunakan sihir anginnya untuk menggugurkan peserta lain yang jauh di depannya. Akhirnya, hanya tersisa 3 peserta, Desir, Romantika, dan Aziz. Setelah mengeliminasi peserta lainnya, Romantika berniat menyerang Desir karena merasa kesal dengan sikap Desir yang so akrab. Serangan pertama diluncurkan, tetapi Desir berhasil menghindarinya dan bahkan mengkritik teknik Romantika yang terlalu fokus pada kecepatan dan kurang pengontrolan. Romantika kembali menyerang, tetapi Desir mampu menangkisnya dengan mantra pembalik. Serangan demi serangan dilancarkan oleh Romantika, namun semuanya berhasil dipatahkan oleh Desir. Romantika mulai merasa kesal dan melancarkan serangan dengan skala besar. Dalam hati, Desir mengakui bahwa Romantika sangatlah kuat, tetapi masih kurang untuk menghadapi tantangan besar di masa depan melawan pasukan dunia bayangan. Hal ini membuat Desir bertekad untuk memenangkan ujian ini. Setelah mengalahkan Romantika, Desir menggunakan sihir api untuk menciptakan ledakan yang membantunya bergerak lebih cepat dan menyusul Aziz. Ketika Desir berhasil menyusulnya, Aziz memutuskan untuk menyerang. Desir pun menggunakan mantra pembalik untuk menangkis serangan sihir Aziz. Meski terkena sedikit serangan, Desir tetap berhasil menghindar dan kembali menggunakan sihir api untuk melesat lebih cepat, melewati Aziz. Dalam hatinya, Desir mengatakan bahwa Aziz dan Romantika harus menjadi lebih kuat agar mampu menghadapi tragedi mengerikan yang mungkin terjadi di masa depan. Setelah ujian selesai, para guru menentukan hasilnya dan menetapkan peserta yang layak ditempatkan di kelas beta dan alpha. Kelas beta diisi oleh siswa dari rakyat jelata, sementara kelas alpha diisi oleh para bangsawan. Meskipun Profesor Brigit mengusulkan Desir untuk masuk ke kelas alpha, usulan itu ditolak karena statusnya. Romantika merasa kecewa karena ditempatkan di kelas beta yang kotor, terutama setelah ia melihat dirinya duduk bersebelahan dengan Desir. Dalam hatinya, ia mempertanyakan mengapa Desir tidak di kelas alpha meskipun berhasil mengalahkan Aziz. Sebelumnya, Desir sempat berbicara dengan Profesor Brigit yang merupakan pengasuhnya di panti sosial dulu. Profesor Brigit meminta maaf karena usulnya ditolak oleh para guru yang berasal dari kelas bangsawan. Desir mulai menyadari ketidakadilan sistem Akademi Hebrion yang membatasi perkembangan siswa berbakat karena diskriminasi, dan ia pun bertekad untuk membantu mereka berkembang. Ketika istirahat, Romantika didatangi seseorang bangsawan yang mengajaknya bergabung dengan kelompok Blue Moon, kelompok elit di akademi. Sebagai imbalannya, ia diminta untuk berkencan dengannya. Tak lama kemudian, Desir tiba dan mengundang Romantika untuk bergabung dengan kelompoknya. Meskipun awalnya menolak, Desir memberikan surat yang harus dibaca Romantika saat sendirian. Setelah membaca surat itu, Romantika terkejut dan marah. Setelah itu, di tempat lain, Desir memperhatikan Pram yang merupakan rekannya dulu. Pram adalah siswa berbakat yang tak pernah berlatih secara formal. Saat Pram bertarung dengan peserta kelas alpha, ia hampir menang namun akhirnya kalah dan diserang meski sudah menyerah. Desir kemudian menolong dan membela Pram. Di ruang kesehatan, Pram berterima kasih pada Desir dan menawarkan bantuan di masa mendatang. Kemudian Romantika menanyakan isi surat Desir yang sebelumnya ia kirim, dan mereka pindah ke tempat sepi untuk membahasnya. Surat tersebut mengungkapkan bahwa Desir tahu asal-usul Romantika. Keluarga Romantika berasal dari rakyat jelata yang membeli gelar bangsawan. Inilah alasan mengapa ia ditempatkan di kelas beta. Meskipun membeli gelar bangsawan, tapi
tetapi itu tidak akan merubah apapun. Desir juga menyarankan agar Romantika menolak tawaran Blue Moon karena tidak diketahui niat sebenarnya dari kelompok itu. Desir menyarankan Romantika untuk bergabung dengan kelompoknya karena alasan keamanan dan untuk menghindari masalah dengan kelompok Blue Moon. Romantika akhirnya menerima tawaran Desir, terutama karena ia mengagumi Pram yang juga ada di kelompok itu. Pram pernah mendapatkan informasi dari ibunya tentang sebuah pedang pemberian ayahnya sebagai bukti cinta. Suatu hari, Pram terbangun dari mimpi tentang pedang itu dengan perasaan tidak nyaman. Kemudian, Desir, Romantika, dan Pram bertemu Profesor Bridget. Tempat Desir ingin membentuk kelompok untuk naik ke kelas Alpha dengan memenangkan turnamen peringkat. Profesor Bridget menjelaskan bahwa turnamen ini menentukan peringkat siswa di setiap kelas. Siswa kelas Alpha dan Beta berkompetisi dalam tim beranggotakan 3 hingga 6 orang. Pemenang akan maju ke babak kualifikasi yang digelar di dunia bayangan. 9 peserta terbaik akan mendapatkan gelar peringkat tunggal yang memungkinkan mereka naik dari kelas Beta ke Alpha. Meskipun tingkat kesulitan tinggi dan belum ada yang berhasil naik kelas, Desir tetap bertekad untuk membuktikan bahwa siswa rakyat jelata juga layak mendapatkan pendidikan yang setara. Setelah itu, kelompok terbentuk. Mereka pergi ke tempat latihan, namun Romantika kecewa karena tempat latihan mereka ternyata bobrok dan kotor. Tempat latihan yang mewah hanya disediakan untuk kelas Alpha. Mereka pun membersihkan ruangan tersebut sebelum memulai latihan. Dalam latihan pertama, Desir meminta Romantika untuk menembakkan sihir anginnya ke titik tertentu, dan Romantika berhasil melakukannya. Namun, Desir ingin Romantika menembakkan semua sihirnya dengan akurasi yang sama. Desir percaya Romantika bisa melakukannya karena ia tahu kemampuan Romantika di masa depan. Selanjutnya, Desir meminta Romantika untuk memindahkan bola ke titik yang ditandai sebagai latihan mengontrol sihirnya. Romantika berhasil mengendalikan bola tersebut dengan sihir anginnya. Kini giliran Pram untuk berlatih, tetapi Desir mengatakan bahwa tidak ada yang perlu diajarkan kepada Pram karena kemampuannya sudah cukup untuk memenangkan sebuah turnamen. Desir kemudian bertanya mengapa Pram menggunakan pedang besar yang justru menghalangi potensinya dalam pertarungan sebelumnya. Pram pun mengajak Desir ke kamarnya untuk menjelaskan. Di kamarnya, Pram menunjukkan pedang pemberian ayahnya dan menceritakan bahwa ayahnya seorang bangsawan dan ibunya dari rakyat jelata. Sejak kecil, Pram berlatih pedang untuk menjadi sosok kuat di hadapan ayahnya. Namun, setelah ibunya meninggal, ia dilarang mencari identitas ayahnya. Di Akademi Hebrion, Pram berharap menemukan ayahnya, tetapi kemudian kecewa setelah seorang pedagang menyebut pedangnya tak berharga bagi bangsawan. Merasa tak dicintai, Pram akhirnya berhenti memakai pedang itu. Keesokan harinya, latihan mereka berlanjut dan Desir menyadari sesuatu. Ia kemudian meminta Pram untuk menunjukkan pedangnya. Namun Pram mengatakan bahwa ia tidak bisa karena pedang tersebut telah dijual. Keesokan harinya, Desir dan Pram pergi ke tempat di mana pedang milik Pram dijual. Setibanya di sana, mereka disambut oleh penjagaan yang ketat. Dijaga oleh seorang pria berbadan kekar. Desir kemudian meminta kepada penjual itu untuk membeli pedang yang kemarin dijual oleh Pram. Penjual tersebut menetapkan harga seharga 40 perak karena pedang itu tidak dapat dibuka dan terbuat dari material yang sangat berharga. Pram marah karena ia hanya menjualnya seharga 3 perak sehari sebelumnya. Penjual itu menjelaskan bahwa ia membelinya seharga 3 perak sebagai pedang biasa. Pram pun merasa ditipu dan kecewa. Akhirnya, Desir memutuskan untuk membeli pedang tersebut dengan harga 40 perak. Setelah membelinya, Desir mengamati pedang itu dan menyadari sesuatu. Ia meminta Pram untuk mencoba membukanya dengan menempelkan kukunya ke pedang tersebut. Mengejutkan, pedang itu berhasil terbuka dan mereka mendapati bahwa pedang tersebut terbuat dari material yang sangat langka. Melihat hal ini, sang pedagang memerintahkan anak buahnya untuk menahan Desir dan Pram serta meminta mereka mengembalikan pedang itu. Pertarungan pun tak terhindarkan. Pram
melawan anak buah pedagang itu. Kali ini dengan percaya diri menggunakan pedangnya. Meskipun awalnya ia tidak ingin memakainya karena kesalahpahaman. Pram melancarkan serangan cepat dan meski sempat kesulitan, ia akhirnya berhasil mengalahkan lawannya dan mendapatkan kembali pedangnya. Setelah itu, Desir dan Pram memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, mereka berhenti untuk makan, dan Pram merasa sangat terharu atas bantuan Desir. Selain itu, Desir mengingatkannya bahwa pedang tersebut adalah peninggalan ayahnya yang sangat menyayanginya. Bahkan ada tulisan pada pedang itu yang berbunyi, "Agar anakku tidak tersesat." Sementara itu, di tempat lain, Romantika berhasil menempatkan bola di titik yang ditentukan dan melancarkan sihirnya dengan akurasi yang tepat. Setelah latihan, Romantika kemudian pergi menuju lorong kelas Alpha dan bertemu dengan seseorang yang mengajaknya bergabung dengan kelompok Blue Moon. Setelah mereka berbincang sambil makan, Romantika mengatakan bahwa ia tidak akan bergabung dengan kelompok itu. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya berasal dari rakyat jelata yang secara kebetulan berhasil membeli gelar bangsawan. Mengetahui hal ini, pria tersebut nampak jijik. Romantika pun pergi setelah memberikan jawaban itu. Kemudian hari turnamen peringkat akhirnya tiba. Desir, Romantika, dan Pram dengan mudah mengalahkan peserta lain dan melaju ke peringkat atas, membuat mereka menjadi topik hangat di Akademi Hebrion dan bahkan tercatat di salah satu majalah akademi. Pembimbing kelompok Blue Moon akhirnya memerintahkan mereka untuk menghentikan Desir dan yang lainnya dengan segala cara. Ia juga menunjuk Aziz sebagai ketua Blue Moon. Bukan hanya itu, Aziz juga merasa kesal karena dulu ia pernah kalah dari Desir di ujian penerimaan siswa. Setelah pertemuan berakhir dan mereka bubar, Aziz dicegat di lorong oleh dua orang yang pernah berurusan dengan Romantika dan Pram. Mereka meminta Aziz untuk mengalahkan Romantika dan Pram karena dendam pribadi. Aziz menyetujui permintaan tersebut dan mengatakan bahwa Desir adalah targetnya sendiri karena ia ingin mengalahkan Desir secara langsung. Sementara itu, Desir tiba di ruang latihan dan mengajak Pram dan Romantika mengikutinya ke perpustakaan. Kali ini bukan untuk latihan, tetapi untuk mempelajari sejarah tentang dunia bayangan yang merupakan lokasi ujian ronde kedua. Meskipun sempat bercanda hingga sebuah buku jatuh di kepala Desir, dengan senyum penuh teguran Desir meminta mereka untuk fokus belajar. Saat mereka sedang belajar, kemudian Aziz datang menghampiri mereka. Aziz langsung menantang Desir sambil meminta maaf karena pernah meremehkannya di ujian penerimaan dulu. Kini, ia berjanji akan menggunakan seluruh kemampuannya untuk mengalahkan Desir di turnamen. Dalam hati, Desir merasa inilah yang ia harapkan. Aziz yang bersemangat untuk menjadi lebih kuat demi mengubah masa depan. Ketika hari ronde kedua tiba, banyak penduduk berkumpul untuk menonton pertandingan. Di arena ujian, mereka ditugaskan untuk menyelesaikan dunia bayangan dengan memecahkan insiden rahasia. Mereka diberi kebebasan menggunakan segala metode, namun peserta yang terluka otomatis akan didiskualifikasi. Penyelesaian dunia bayangan memberi poin tambahan dan 9 peringkat teratas akan meraih gelar peringkat tunggal. Desir menyadari bahwa ujian ini menuntut mereka memecahkan insiden sekaligus mengalahkan peserta lain. Ujian pun dimulai dan gerbang menuju dunia bayangan terbuka. Sesampainya di sana, tiap kelompok ditempatkan secara acak dan Desir segera memutuskan untuk mencari Pram dan Romantika. Namun tiba-tiba ia diserang oleh seseorang dari kelas Alpha yang mampu menguasai sihir es dan air. Pertarungan pun berlangsung sengit meski pada awalnya Desir tampak kewalahan, namun ia berhasil membalikan keadaan dengan mudah. Satu jentikan jarinya menghancurkan semua serangan sihir lawannya dan Desir memenangkan pertempuran pertama dengan telak.